pembelajaran berjalan dengan baik, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Sebelum pembelajaran dimulai, seperti sebelumnya kita akan membuat kesepakatan kelas. Yang pertama, wajib menghormati yang sedang berbicara di depan kelas. Yang kedua, aktif dalam diskusi. Yang ketiga, sopan dan santun. Dan yang keempat, menggunakan gadget hanya saat diizinkan. Siap anak-anak? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Kok tidak semangat semua ya? Mau diulangi lagi ya berarti? Kelompok 1, kelompok 1, kelompok 1. Untuk mengawali, kita hari ini tidak menyanyikan lagu nasional, tapi peduli lingkungan. Ini lagunya menggunakan ya di sini tenang. Liriknya lihat di sini ya. Lihat layar. Di sini bersih, di sana bersih, di mana-mana semua bersih. Tak ada sampah terlihat indah, terhindar dari wabah penyakit. Kalau melihat sampah, segera kita ambil, buang ke kotak sampah dengan ikhlas. Jangan ditunda-tunda, tanam rasa peduli, jagalah bumi kita sejak dini. Di sini bersih, di sana bersih, di mana-mana semua bersih. Tak ada sampah terlihat indah, terhindar dari wabah penyakit. Kalau melihat sampah, segera kita ambil, buang ke kotak sampah dengan ikhlas. Jangan ditunda-tunda, tanam rasa peduli, jagalah bumi kita sejak dini. Coba kalian lihat kelas kalian. Bersih tidak? Bersih. Bersih kan? Baik. Bagaimana perasaan kalian kalau kelasnya bersih? Nyaman. Tenang. Tenang. Kenapa kalian lebih menyukai kelas yang bersih? Karena nyaman, karena tidak berantakan, terlihat rapi, ya. Jadi penting tidak menjaga kebersihan kelas. Penting. Dari pertanyaan tersebut, hari ini kalian akan belajar yang pertama, siswa dapat menjelaskan pentingnya menjaga kebersihan kelas dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati contoh teks, siswa dapat mengidentifikasi struktur teks eksposisi dengan benar. Dan tujuan belajar yang terakhir, siswa dapat menulis teks eksposisi sederhana secara tepat dan sesuai struktur. Jadi hari ini tidak seperti sebelumnya, biasanya kan ibu dulu yang menjelaskan. Sekarang tidak, kita belajar dengan model pembelajaran kontekstual learning.
Jadi kalian dari awal sampai akhir nanti dipandu dengan LKPD, mengerjakan LKPD bersama ibu guru. Paham ya? Setiap anak dapat satu LKPD, jadi 3 kelompokan seperti biasa. Satu anak satu. Silakan kalian isi identitas kalian di halaman awal. Isi namanya siapa dan nomor absennya berapa. Nama panjang. Dan diisi namanya loh. Dan diisi iya kok siapa? 2 Kalau sudah diisi, silakan kalian buka halaman yang selanjutnya. A, data 1. Buka, halamannya dibuka. Ayo, buka. Kalau sudah, jawab pertanyaan. Menurut pengalaman kalian sendiri, yang pertama, apakah kamu senang belajar di kelas yang bersih? Senang. Tulis. Sudah. Nomor 2, bagaimana perasaanmu jika kelas kotor? Tidak nyaman saat belajar. Tulis. Nggak apa-apa. Aku kan sedih kalau kotor. Boleh. Menurut pendapat kalian sendiri, nggak harus sama ya. Sedih boleh. Merasa terganggu boleh. Tidak bisa belajar boleh. Nomor 3, mengapa kelas harus dijaga kebersihannya? Kenapa? Agar nyaman. Apa lagi? Agar kelas selalu bersih. Boleh. Kamu apa? Namanya? Kenapa harus jaga kebersihannya? Menurutmu kenapa? Ya, kenapa? Ya. Betul, agar nyaman saat belajar. Bebas menulis apa saja sesuai pendapat kalian. Gak ada yang salah, benar semua. Apapun pendapat kalian benar ditulis. Agar nyaman apa sama? Nah ya. Udah. Sekarang lanjut ke kegiatan B. Mengamati gambar. Kegiatan B di LKPD kalian tidak ada gambar. Silahkan lihat layar. Ini kelas yang bersih, ini kelas yang kotor. Apa bedanya? Apa perbedaan dua gambar tersebut? Tulis. Misalnya kelas bersih, PG
tertata rapi. Ya kan meja kursinya tertata rapi. Kalau yang kotor berantakan, mejanya berantakan. Gimana? Berantakan boleh. Terus tidak ada buku berserakan di atas meja. Yang ini bukunya berserakan di atas meja. Tulis. Itu bukunya yang sini bersih, berarti semua. Yang ini belum. Kelihatan. Buku ditata rapi, yang satunya buku berantakan. Tertata rapi buku meja tertata rapi mejanya. Kelas bersih. Betul. Apalagi lantainya bersih, yang satu, yang dua lantainya kotor. Tulis. Ini. Ya. Boleh apa yang berantakan? Berantakan bukunya kah, mejanya kah? Ini. Atau lantainya? Lantainya boleh tulis. Lantai bersih betul, lantai kotor. Yang berantakan. Betul, betul sekali, benar. Apa? Betul, bukan lantai, lantainya belum ini. Betul, betul. Ya. Sebisamu, semampu kamu bisa. Ada lagi? Tapi boleh, boleh jendelanya kayak. Udah kamu, udah ya. Yo, ini belum. Lantainya mana? Lantai belum di lantai. Lantainya lain. Sudah? Oke, sudah ya, lanjut berarti. Siapa yang belum? Oke, belum. Sudah belum? Lantai banyak sampah, boleh. Bener, banyak sampahnya lantainya. Ya gila nih. Lantai banyak sampah, itu lantainya bersih. Stop. Ya. Sudah ya berarti ya, lanjut. Ide, kegiatan 3. Menjawab pertanyaan nomor 1. Mengapa kelas harus bersih? Apa akibat jika kelas kotor? Mengapa harus bersih? Biar nyaman, boleh. Apa akibat jika kelas kotor? Bau, apalagi? Kalau kelas kotor akibatnya apa? Banyak nyamuk, banyak lalat, banyak kuman. Tulis pendapat kalian. Nyaman. Ya. Boleh. Semua
tidak sedang mengganggu. Boleh. Ya, boleh. Nomor 2, siapa yang bertanggung jawab menjaga kebersihan kelas? Semua siswa dalam kelas. Ada jadwal piket? Dilaksanakan apa tidak? Ada yang tidak melaksanakan? Pintar melaksanakan semua berarti. Semua siswa dalam kelas. Kelas 5C. Semua siswa kelas 5C. Nomor 3, bagaimana cara menjaga kebersihan kelas? Belum, nggak sama banyak. Membuang sampah pada tempatnya, membuat jadwal piket, membuat jadwal piket, membuang sampah pada tempatnya, menyapu kelas, membersihkan meja. Balik yuk, daftar sekolah. Ya Allah. Sudah? Enggak mau. Sudah dibalik. Doang dari 3 jam. Sudah dibalik kegiatan D. Silakan kalian berdiskusi dengan teman sebangku kalian. Berpasang-pasangan, 2 orang. Kerjakan. Ya itu kan ada kotak merah, oranye sama biru, ya kan? Itu kalian isi dari sini mana pendapat, mana alasan, mana penegasan ulang. Yang pendapat yang mana? Yang alasan yang mana? Yang alasannya boleh. Bebas diskusi dengan apa dibikin Bu? Bebas. Ya, bebas kan? Gak ada kesalahan, gak ada nilai. Bebas aja kalian pilih mana lagi. Gak apa sih, nanti dijelaskan. Dibaca, bacanya dibaca.
Ini tadi contoh teks menghormati yang berbicara di depan kelas. Perhatikan layar. Ini adalah contoh teks eksposisi. Tadi teks eksposisi apa tadi? Ada pendapat, terus ada disertai fakta. Ini pendapatnya yang mana kira-kira? Pendapat yang merah. Yang merah. Menjaga kebersihan kelas. Bisa didengarkan dulu? Menjaga kebersihan kelas sangat penting bagi semua siswa. Itu pendapat kita masing-masing. Lalu dikuatkan dengan alasan. Alasan kotak yang kuning. Alasan itu kotak yang kuning kamu perhatikan ya? Lihat dibaca alasannya. Kelas yang bersih membuat belajar menjadi nyaman. Fakta apa opini? Fakta kelas bersih membuat jadi nyaman. Selain itu kelas bersih dapat mencegah penyakit dan membuat ruangan rapi. Fakta apa tidak? Siswa dapat menjaga kebersihan kelas dengan menyapu lantai. Fakta. Jadi teks eksposisi itu alasannya berupa fakta. Terus yang terakhir itu penegasan ulang. Ditegaskan lagi. Oleh karena itu semua siswa harus menjaga kebersihan kelas setiap hari. Ditegaskan lagi bahwa menjaga kebersihan kelas itu penting. Itu teks eksposisi. Jadi apa struktur teks eksposisi? Struktur teks eksposisi ada 3. Yang pertama tesis atau pendapat. Jadi pendapat itu juga dengan tesis. Tesis itu apa? Pendapat. Struktur yang kedua adalah argumen atau alasan. Alasan disebut juga dengan argumen berupa apa? Fakta apa opini? Fakta. Struktur teks yang ketiga itu penegasan ulang atau simpulan atau ajakan. Oleh karena itu marilah kita menjaga kebersihan kelas. Saya punya sedikit. Ya, kalau kuncup gini. Makan, kalau makan. Ayo Mbak, kuncup. Kuncup. Makan. Kuncup makan. Sekarang dibalik. Kalau ibu bilang kuncup, kalian gini. Kalau ibu bilang makan, kalian gini. Ini coba dulu. Konsentrasi dimulai. Makan. Kuncup makan. Bentar, oke. Nanti lagi. Setelah kalian membuat teks eksposisi. Kalian akan buat teks eksposisi dengan 3 tema ini. Tapi kalian tidak boleh memilih bebas. Temanya ada di sini. Absen 1. Absen 2. Absen 3. Absen 4. 15.
sekolah. Jadi kalian nanti ibu padu bersama-sama ibu. Secara ini kita membuat tes eksposisi. Ayo, ayo. Dibaliknya, dibaliknya. Yang siap bisa nanya. Ayo.
yang kemarin. Oke. Duduk sana, duduk. Yang penegasan ulang oleh karena itu maka dari itu. Ya, yuk. Duduk. Fikri, yuk. Siap, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Fikri. Api. Konsentrasi dimulai. Lutfi. Oke, berarti Eza maju 2 orang lagi. Ulangi, konsentrasi dimulai. Lutfi. Api. Oke, satu lagi ya. Ya Allah lagi. Konsentrasi dimulai. Laisa. Sila. Jas. Eza sudah. Berarti kamu. Saya akan mempresentasikan hasil karya saya. Ya. Betul, menjaga kebersihan sekolah. Apa? Judulnya? Menjaga kebersihan sekolah. Ya. Terus. Pendapat, sampah yang dibuang ke selokan membuat selokan mampet. Terus. Alasan, karena sekolah kotor dapat memunculkan lalat dan nyamuk. Betul. Penegasan ulang, oleh karena itu untuk menjaga lingkungan sekolah sangat penting. Good job, tepuk tangan. Kasih apa? Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Jasa. Apa? Dengar? Menjaga apa tadi? Kebersihan rumah. Dengar ya. Pendapat. Rumah ini sangat kotor dan membersihkan tiap hari. Terus. Pendapat. Rumah yang kotor membuat makanan cepat basi. Tuh. Penegasan Oleh karena harus bersihkan setiap kasih apa Nana? Oke, Abi digantikan ke siapa, Sis? Kalbi. Silakan. Yang keras. Yang lain mau maju? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
judulnya apa? Pentingnya menjaga kebersihan sekolah. Apa nama judulnya? Kebersihan sekolah. Terus pendapatmu? Sampah yang menumpuk di halaman sekolah mengakibatkan air tidak mengalir. Alasannya? Sekolah yang kotor menyebabkan nyamuk dan bisa Menyebabkan banjir. Terus menyebabkan sekolah. Karena itu kita harus membersihkan sekolah setiap hari. oke kak, siapa anak-anak? Oke, kegiatan terakhir yang F. Yang F, yang mungkin bawahnya. Tulis nomor 1. Apa yang kalian pelajari hari ini? Eksposisi. EKS, KOSISI. Ya. Teks eksposisi KKS. Teks eksposisi. Nomor 2, bagian mana yang paling mudah? Yang mana? Presentasi tulis. Untuk presentasi tulis. Apa bagian mana yang paling mudah? Beda-beda dua. Kegiatan 4 tulis, kegiatan 4. Kegiatan berapa yang paling mudah? Tulis A dan B. Boleh, bebas. Gak ada yang salah. Tulis, ya. Oke, bagaimana? Bagian mana yang paling sulit? Kalau kita ada kegiatan terakhir. Silakan. Hei, silakan. Halo. Ya, betul. Seperti kemarin. Ini dikerjakan dulu yang berdua. Aku tak sanggup. Ayo Para ini kokono.
Yang terakhir, yang soal evaluasi teks eksposisi. Soal evaluasi. Kasihan teman saya. Ayo. Ya, udah.
Nah, di sini 7 yang Bu. Jasa Lutfi. Oh iya, di sini. Naura mana Naura? Ini. Satu, Bos. Tak menit
Hilang, nggak ada, berarti nggak ada. Kerjakan lagi. Akan berikan pencet. Oke, Oke anak-anak, yang belum selesai bisa dikerjakan di rumah. Nanti ibu cek lagi siapa yang belum mengerjakan, itu bisa dicek lagi. Aku nggak bisa. Kalian hari ini belajar apa? Bahasa Indonesia. Bagaimana perasaan kalian gimana? Paham nggak? Ada yang belum paham dan ingin ditanyakan? Oke. Terima kasih anak-anak atas kerjasamanya hari ini, antusiasnya, perhatiannya Ibu. Terima kasih sekali. Maaf kalau Ibu ada salah kata pada kalian. Sekian pembelajaran dari Ibu. Sampai jumpa di pertemuan